Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video hari ini di mana kita akan menjelajahi aplikasi sistem manajemen perpustakaan atau Library Management System, serta saya akan menjelaskan kode-kode pada aplikasi ini, yaitu kode yang menggunakan bahasa Java. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Raisa Razani dengan NIM 2234365. Aplikasi ini merupakan proyek akhir saya pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Sekarang di sini di Scene Builder kita akan membuat laman login. Karena ini adalah GUI, maka dapat dilakukan di Scene Builder. Nah, selanjutnya pada CSS kita dapat terdapat pengaturan warna dan gradient untuk latar belakang login, kemudian tombol close dan minimize, serta pengaturan text fieldnya seperti latar belakang transparan, teks berwarna putih, border berwarna putih, dan ketebalan border. Ada pula tombol login yang memiliki latar belakang biru tua, terdapat pengaturannya di CSS. Selanjutnya ada pula XML Document Controller Java yang berperan sebagai controller atau pengontrol untuk antarmuka pengguna yang didefinisikan dalam file XML yang sesuai. Fungsi utamanya adalah untuk menangani logika bisnis dan menghubungkan elemen antarmuka pengguna atau UI dengan kode Java yang terkait. Beberapa fungsi umumnya yaitu menginisialisasi antarmuka pengguna itu dengan mengidentifikasi elemen-elemen, kemudian menanggapi aksi pengguna. Selanjutnya kita akan membuat database untuk aplikasi ini. Yang perlu kita butuhkan tabelnya adalah book, save, student, dan take. Nah, pada tabel yang pertama itu tabel student, kita ada student number, password, dan image. Image ini merupakan icon yang akan digunakan untuk aplikasinya. Selanjutnya pada tabel book terdapat book title, judul buku, author, penulis, tipe buku, serta buku, cover buku, dan tanggal penerbit. Selanjutnya kita ada take, yaitu pada aplikasi nanti pada saat student mengambil buku akan terdapat masuk datanya terhadap di take itu, begitu juga di save. Selanjutnya ada kelas database untuk koneksi database yang bertanggung jawab untuk menangani koneksi ke database MySQL. Terdapat fungsi ConnectDB merupakan metode yang akan membangun koneksi ke database. Penggunaan kelas for name MySQL JDBC driver menginisialisasi driver JDBC untuk MySQL. Terdapat pula getData, kelas getData untuk menyimpan data. GetData Java berfungsi sebagai wadah penyimpanan data untuk digunakan di berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya ini adalah FSML dashboard yang ada di Scene Builder sebagai tampilan untuk user seperti di login tadi. Ya, di sini seperti yang kita lihat di bagian sebelah kanan terdapat table yang akan tersambung kepada database untuk menampilkan buku-buku yang tersedia atau yang akan dipinjam tergantung kepada pilihan yang kita pilih pada panel sebelah kiri. Nah, di sana di tengah terdapat pula kotak putih yang akan menunjukkan buku mana yang terpilih dari tabel tersebut. Berikut ada juga icon untuk logo atau profile picture yang untuk akun. Ada juga selamat datang akun yang akan kita masukin. Nah, selanjutnya ada pula kode CSS untuk tata letak dashboard aplikasi. Nah, di sini ada bagian header dan tombol close atau minimize yang mengatur tampilan header pada top form dan semi top form. Kemudian ada tombol close button dan minimize button.
Selanjutnya adalah bagian navigasi dan tombol aksi. Bagian nav form memberikan tampilan latar belakang gradient untuk area navigasi, dan nav button memiliki warna gradient dengan efek hover yang halus seperti aksi save, take, clear, dan return. Kemudian formulir kartunya, latar belakang untuk card form untuk mengatur tampilan latar belakang, dan tombol aksi agar memiliki tampilan yang seragam. Selanjutnya input dan label take. Text field take menentukan tampilan field input dengan latar belakang putih. Label take memiliki latar belakang putih dengan padding dan border untuk memberikan tampilan bersih dan teratur terstruktur. Selanjutnya ada 3 kelas Java yang penting untuk manajemen buku dan aplikasi perpustakaan. Yang pertama, Available Books Java yang merupakan kelas untuk mempresentasikan buku yang tersedia di perpustakaan. Yang kedua, Return Book Java yang merupakan kelas mempresentasikan buku tetapi khusus untuk buku yang akan dikembalikan. Juga ada Save Book Java yang adalah kelas yang mempresentasikan buku yang telah disimpan oleh pengguna. Dari ketiga kelas ini, atribut dan konstruktor serupa dengan 3 kelasnya, termasuk judul, title, penulis, author, genre, path gambar, dan tanggal. Menggunakan metode getter, get title, get author, get genre, get image, dan get date digunakan untuk mendapatkan nilai atribut buku. Selanjutnya adalah kelas utama Library Management. Pertama, package dan import. Kode ini berada dalam package Library Management, dan beberapa kelas dari JavaFX diimport untuk mendukung pembuatan antarmuka pengguna. Kemudian kelas ini mengextend application, menandakan bahwa ini adalah aplikasi JavaFX. Terdapat 2 atribut X dan Y yang merupakan yang digunakan untuk menyimpan koordinat awal saat mouse ditekan. Kemudian ada metode start. Metode ini merupakan bagian utama dari aplikasi JavaFX dan akan dijalankan saat aplikasi diluncurkan. Menggunakan FSX loader untuk memuat antarmuka pengguna dari file fxml dokumen yang akan membentuk data letak utama aplikasi. Membuat objek scene menggunakan root node D yang telah dibuat. Menangani peristiwa mouse untuk memungkinkan pengguna menggeser aplikasi tanpa bilah judul dengan menekan dan menarik pada area tertentu. Mengatur property stage untuk membuat aplikasi tampil tanpa bilah judul. Menetapkan scene ke stage dan menampilkan aplikasi. Pada metode main, metode utama yang memulai aplikasi, di sini launch args digunakan untuk memulai eksekusi aplikasi. Itulah penjelasan singkat kode yang terdapat pada aplikasi ini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi Library Management System. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu pendataan buku, membantu peminjaman buku dan pengembalian buku, menginformasikan mengenai informasi dan kondisi buku, dengan menggabungkan desain yang simple dan fungsionalitas yang kuat. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu dalam pendataan buku, mempermudah proses pinjaman buku dan pengembalian buku. Kemudian ada pula latar belakang pada aplikasi ini. Perpustakaan adalah tempat yang penting bagi pencari ilmu, tidak hanya sebagai tempat mencari jurnal atau referensi, juga sebagai sumber bacaan yang beragam. Perpustakaan adalah tempat belajar yang mencari hiburan dengan buku non-fiksi yang disajikan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun turut berkembang pesat. Salah satu dari perkembangan teknologi ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk membantu kemudahan kehidupan, seperti contohnya adalah Library Management System ini. Pada perkembangan aplikasi Library Management System hadir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mempermudah baik user ataupun staff dengan menggunakan Java dan JavaFX. Aplikasi ini memudahkan mengorganisir buku dengan lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam proses peminjaman. Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat melihat daftar buku yang tersedia, menyimpan judul buku, atau membuka peminjaman langsung.
Seluruh proses peminjaman ini terintegrasi dengan database yang mencatat setiap transaksi, memberikan pustakawan informasi yang akurat dan up-to-date. Sekian adalah video dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.